Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Selamat pagi Pak Farid dan juga Bapak Ibu, sahabat Spiritual Journey, sahabat Magnet Rezeki yang sudah hadir di kajian pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah ini menjadi kajian pertama ya di bulan puasa di saat kita berpuasa begitu ya. Dan alhamdulillah kajian rutin kita Spiritual Journey ini masih bisa kita selenggarakan di setiap Sabtu pagi ya. Insya Allah masih kita akan terus jalankan sampai dengan akhir bulan ya. Jadi tetap lanjut di jam yang sama, di jam 6 dan sampai sekitar jam setengah 8 pagi, supaya ya masih segar ya kondisinya, masih mungkin bisa fokus gitu ya, sehingga banyak hal yang masih bisa kita pelajari tentunya dari narasumber kita dan juga dari Bapak Ibu semua di sini. Alhamdulillah nih, terima kasih saat ini sudah hadir hampir 36 orang ya di sini di Zoom meeting ini. Terima kasih Bu Vivi ya yang sudah selalu standby, Bu Reni juga, Bu Siti Mariam, Bu Samini ya, Bu Hatulis, alhamdulillah, Bu Dwi Ismayanti dan Bu Wasni ya, sehat selalu bunda-bundaku, dan juga tentunya Bapak Ibu semuanya nih yang sudah hadir, ada Mbak Eka, Bu Tati, Pak Herman ya, Mas Aian dan masih banyak lagi. Sambil kita menunggu baik, sambil kita menunggu Bapak Ibu yang lainnya untuk bergabung, sedikit di sini saya sapa-sapa dulu nih karena chat juga lumayan sudah banyak yang menyapa dan mengirimkan doa paginya buat kita semua. Assalamualaikum Coach Nana dari Treasure Bay Bintan turut menyimak. Bismillah. Waalaikumsalam Coach Nana, terima kasih. Kemudian Bu Vivi ya, waalaikumsalam dari Bekasi nih ya Bu Vivi. Kemudian Ibu Wasni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua berada di grup ini selalu dalam naungan ridho Allah. Amin amin rabbal alamin. Terima kasih Bu Wasni ya, sehat dan semangat selalu buat Bu Wasni dan Bapak Ibu semuanya. Bu Ida, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ida. Pak Pira, salam Pak Farid dan Mbak Anggi ya. Waalaikumsalam Pak Pira. Lalu Ibu Siti Mariam ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam Bu Siti. Ibu Tina ya, Bismillah, Assalamualaikum Pak Farid, Mbak Anggi dan sahabat Saturday Morning Talk semuanya. Waalaikumsalam. Pak Farid tentunya ya, insya Allah Allah senantiasa melimpahkan nikmat sehat dan memudahkan segala urusan kita. Amin, amin, rabbal alamin. Bu Ika Fenti, assalamualaikum Pak Farid, bagi semoga sehat selalu. Amin, amin, rabbal alamin. Pak Herman juga ya. Waalaikumsalam Pak Herman Wahyudi. Kemudian juga ada Ibu Siti Mariam. Oh baik, ayat mana ya? Baik, nanti kami cek ya Bu Siti Mariam. Terima kasih untuk pertanyaan. Bapak Ibu silahkan nanti kalau ada pertanyaan atau mau konsultasi Garputala ya untuk yang kita di Sahabat Magnet Rezeki, tentunya kita sudah terbiasa untuk melakukan Garputala begitu ya. Apabila ada persoalan atau ada hal-hal yang ingin kita meminta petunjuk kepada Allah. Nah, ini jika ada yang mau konsultasi silahkan bisa WA saya ya di 0812 1139 1230. Kemudian ada Ibu Tati, Mbak Anggi, Pak Farid, Assalamualaikum. Semoga sehat semua dan sehat semua dan saudara surgaku. Berkah Cikarang hadir siap belajar bersama. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Tati. Kemudian Ibu Nining dari Tangerang. Assalamualaikum Pak Farid, Mbak Anggi. Selamat menjalankan ibadah puasa buat semua sahabat surgaku di Zoom ini ya. Terima kasih Bu Nining. Amin. Kemudian Bu Fatimah Zuria. Waalaikumsalam. Bu Eki tadi ya. Kemudian Ibu Winarni. Assalamualaikum Pak Farid, Bunda Anggi, juga Bunda Yanda. Semoga kita dalam kesehatan yang baik dalam lindungan Allah. Amin, amin, rabbal alamin. Pak Deden juga ya, waalaikumsalam Pak Deden. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan juga ada Pak Wawan, ya, Pak Wawan Ashadi. Assalamualaikum, semangat dan
dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya Pak Mbak Anggi. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Wawan dan juga tentunya Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Dan di Facebook ya alhamdulillah juga sudah hadir sekitar 22 orang ini ya, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu yang meskipun kalau misalnya nanti ada kendala di Zoom meeting silahkan bisa mengikuti juga melalui Facebook ya, karena program kita selalu di live stream ke Facebook. Dan silakan kalau mau berbagi share kebaikan ya, mudah-mudahan menjadi wasilah kita bersama. Tadi ya info kajian silakan boleh di-share ke teman-temannya, saudaranya, keluarganya, maupun yang Facebook ya silakan boleh di-share ke wall-nya mungkin ya. Dan juga ke saudara-saudaranya. Silahkan. Mudah-mudahan banyak hal yang kita pelajari bersama dan Allah berikan kita ya ilmu yang bermanfaat, ditunjukkan hal-hal yang bisa membantu kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik. Bapak Ibu, di kajian kita sudah sampai di kajian ke-80, alhamdulillah. Dan di hari ini tema kita adalah haruskah kita berbeda ya. Nah, nanti materi ini akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Pak Farid Auladi di sesi setelah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di pekan sebelumnya ya. Jadi, mohon izin Bapak Ibu memang di sini kami tidak membuka diskusi langsung ya karena waktu juga ya, sehingga biasanya apabila ada pertanyaan silahkan bisa langsung dituliskan di chat Zoom ya atau di chat Facebook-nya. Atau boleh juga tadi WA ke kami di 0812 1139 1230. Insya Allah akan dijawab oleh Pak Farid di pekan berikutnya. Dan di awal juga kita akan buka dengan doa. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahannya buat kita semua. Apalagi ini di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan para malaikat yang membersamai kita juga senantiasa mengaminkan doa-doanya untuk kita semua. Kita semua dilancarkan, diberikan kesehatan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Pak Farid, siap untuk kita memulai kajian hari ini, Pak? Siap ya. Baik. Baik, oke kalau gitu Bapak Ibu tidak berlama-lama, maka saya akan serahkan kepada Pak Farid untuk memulai kajian kita di hari ini. Kepada Pak Farid, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menyampaikan kita pada minggu pertama ya bulan suci Ramadan ini. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa bisa menjalankan proses berbagai macam ibadah di bulan suci ini tanpa satu halangan yang berarti. Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan jalan yang begitu lapang, begitu luas, yang begitu jelas, begitu jernih. Bagaimana kita harus hidup di dalam ridhonya Allah, namun banyak hal yang kadang-kadang kita tidak pernah mau melakukannya karena memang kita belum tahu. Shalawat dan salam ini juga senantiasa kita sanjungkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan tentunya kita juga sebagai umatnya di akhir zaman. Dan kita senantiasa juga meminta berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, semoga kelak di yaumil akhir Rasulullah SAW memberikan syafaatnya kepada kita. Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, mari kita awali acara kita dengan pembacaan doa seperti biasa, supaya apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat yang baik, yang banyak, memberikan keberkahan dalam hidup kita, dan semoga kita pada akhirnya mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf Bapak. Ya Allah, bagi semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka ya Allah, luaskanlah rezeki mereka ya Allah, sempurnakan kebaikan mereka ya Allah, berkahi usia mereka dan mudahkan segala urusannya, bahagiakan dan muliakanlah hidupnya. Ya Allah ya Rabb, berilah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajarilah kami hal-hal yang memberikan keberkahan dalam hidup dan tambahkanlah ilmu yang membawa kami menuju keridhaan. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar, berikanlah kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu ya Allah, sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kita doakan juga teman-teman kita barangkali, atau diri kita, malah saudara kita, sahabat kita, orang tua kita, keluarga kita, anak kita, rekan kita, yang pada hari ini atau akhir-akhir ini sedang diberikan kenikmatan berupa tidak sehat oleh Allah. Mari kita doakan semoga mereka cepat pulih kembali dan kesehatannya kembali seperti sedia kala. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada dapat yang menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kesabaran serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf Bapak Ibu, teman-teman kalau ada sedikit batuk-batuk begitu ya. Malam pagi-pagi biasanya seperti itu. Baik, kita akan mulai seperti yang disampaikan oleh Mbak Anggi tadi bahwa sebelum acara pembahasan materi, kita akan menjawab atau membacakan beberapa pertanyaan dan testimoni yang muncul di tanggal 2 April 2022 dan sebelumnya tentunya seperti itu ya. Yang pertama dari Ibu Almira HNR ya. Assalamualaikum Mbak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab dengan apa yang pernah saya alami. Saya adalah mantan broker dari salah satu wakil pialang yang ada di Jakarta. Modal untuk join jika resmi adalah 100 juta, kalau akun mini itu adalah 50 juta. Oh, ini terkait dengan kemarin pertanyaan tentang apa itu ya, forex trading dan sebagainya. Memang pada dasarnya customer tidak akan pernah beruntung karena kami yang memainkan. Saat mereka masuk dalam slot, jika mereka untung, kami untung. Jika mereka tidak untung, saat itu kami tetap untung. Alhasil ya, uang yang saya dapat pun tidak pernah berkah. Yang ada semakin banyak ketidakbaikan. Kalau customer komplain, mereka ada perjanjian yang sebenarnya tidak menguntungkan customer, namun customer tidak pernah menyadari itu. Baik, terima kasih Ibu atas tambahan penjelasan dari apa yang kita jelaskan pada pertemuan minggu lalu ya. Terkait ada beberapa orang yang terkena efek atau dampak atau akibat dari ikut trading forex atau kemudian robot dan sebagainya. Jadi ini ada salah satu teman kita, rekan kita yang memang pernah bekerja di tempat atau bidang seperti itu dan beliau memberikan satu penjelasan kepada kita. Insya Allah ini akan memperkuat keyakinan dan pengetahuan kita. Semoga semakin banyak orang yang tercerahkan dengan penjelasan kita semua ini. Terima kasih sekali lagi buat Ibu Almira. Yang berikutnya dari Ibu Heni Sudarto. Apa saya harus mengganti puasa hari ini? Karena saya yakin hari ini awal puasa, tapi saya tidak puasa hari ini. Saya baru puasa besok karena anak-anak minta puasanya besok, maafkan saya. Jadi ini pertanyaan terkait dengan kemarin ya. Kemarin adanya perbedaan antara
perbedaan dalam memulai hari pertama Ramadan. Ada yang mulai pada hari Sabtu, ada juga yang mulai pada hari Minggu. Nah, apakah saya mesti mengganti puasa hari ini? Karena beliau itu sebetulnya meyakini puasanya itu hari Sabtu memulainya. Tetapi beliau malah memulai di hari Minggu. Kenapa? Karena anak-anaknya minta puasanya, mah besok aja puasa, jangan hari ini. Kira-kira demikian kesimpulannya. Tentu saja kita harus mengkodok, ya, karena seharusnya kita mulai puasa sesuai dengan keyakinan kita. Kalau saya yakin puasanya itu adalah hari Sabtu, lalu kita tidak berpuasa, puasanya Minggu karena kita ikut yang lain, ya tentunya kita mesti mengkodok karena dianggap yang hari Sabtu itu tidak berpuasa. Lain halnya kalau kita memang mengikuti ketentuan yang hari Minggu itu puasa enggak, hari Sabtu enggak puasa, ya nggak ada masalah. Jadi untuk Ibu Heni ya harus dikodok nanti selepas dari bulan suci Ramadan. Puasa itu bukan permintaan dari siapapun, tetapi kewajiban yang harus kita jalankan. Nah, terkait dengan mulainya tentu kembali kepada pilihan kita mau ikut yang mana, gitu ya. Pak Ibu sebentar, ada hal teknis sedikit saja. Oke, mohon maaf ada gangguan teknis sedikit ya. Lalu kembali nanti kita akan bahas juga pada kajian hari ini terkait dengan perbedaan yang kemarin ya, perbedaan antara hari Sabtu dengan hari Minggu, dan sebetulnya ini bukan hal yang baru ya, sudah bertahun-tahun kita juga melakukan yang seperti ini. Tetapi kenapa di akhir-akhir ini cukup menjadi satu perbincangan lah, bukan polemik tapi satu perbincangan. Nanti kita akan bahas pada materi kita. Yang ketiga dari Ibu Aan Nur Hasanah, ya benar Pak Farid, berserah pasrah hanya kepada Allah. Jadi ini terkait juga dengan materi kita yang minggu lalu, kita memberikan pemahaman, kita belajar bersama bahwa kita pasrah saja kepada Allah. Saat ini doa saya adalah ingin memiliki rumah walaupun saat ini belum punya uang dan keluar dari rumah kontrakan. Sebelum anak bujang pulang ke Indonesia, saya sudah punya rumah sendiri. Alhamdulillah ya. Pak Farid, seberapa besar perbuatan ikhlas itu bisa kita lakukan? Apakah kata ikhlas disesuaikan dengan keadaan atau ikhlaskan segalanya? Masya Allah. Mari Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak hadir rahimakumullah, Ibu Aan ini ingin segera punya rumah walaupun saat ini belum punya dananya untuk itu, ingin keluar dari rumah kontrakan sebelum anak bujangnya itu pulang ke Indonesia. Wah, luar biasa gitu ya. Mari kita sama-sama doakan beliau supaya beliau segera memiliki rumah. Kita bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah mengijabah doa kita dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada Ibu Aan untuk segera memiliki rumah. Boleh saya berikan satu tips sederhana Bu Aan? Kalau memang ini mau punya rumah, lakukan riyadhah 40 hari ya. Apa yang bisa Ibu lakukan? Apakah bisa baca Yasin sehari 1, sehari 2, atau baca Al-Fatihah sehari 10 kali? Lakukan selama 40 hari berturut-turut ya. Insya Allah nanti Allah akan memberikan jalan kepada kita ya. Lakukan riyadhah selama 40 hari tanpa terputus. Kecuali kalau sedang menstruasi ya. Kalau nanti terputus tanpa halangan yang syar'i, ulang lagi dari awal. Seperti itu. Silahkan lakukan tips yang sederhana ini. Lalu terkait dengan ikhlas, itu bagaimana ukurannya Pak ya? Ikhlas yang paling tinggi adalah ketika kita ridho dengan segala ketentuan Allah. Kalau kita sudah ridho dengan takdir Allah, dengan qada dan qadarnya Allah, maka itu adalah ikhlas yang paling tinggi. Kalau kita sudah ridho dengan ketentuan Allah, itu bermakna bahwa kita sudah ikhlaskan segalanya. Karena itulah yang terbaik untuk kita sesuai dengan ketentuan Allah. Ya. Namun demikian, proses menuju ke arah sana itu tentu tidak mudah. Tentu tidak mudah.
Semalam juga ada yang bertanya, Pak, bagaimana caranya supaya kita ikhlas beribadah tanpa mengharapkan apapun. Nah ini, ikhlas yang paling tinggi adalah ketika kita ridho dengan segala ketentuan Allah. Maknanya jika kita sudah ridho, berarti kita sudah ikhlas. Apapun yang terjadi, apapun yang menimpa diri kita, apakah itu baik atau kita anggap tidak baik, itulah ridho yang sesungguhnya. Itulah ikhlas yang sesungguhnya. Karena kita sudah yakin bahwa sesuatu yang terjadi, sesuatu yang menimpa diri kita, itulah yang terbaik untuk kita sesuai dengan ketentuan Allah. Ketentuan Allah, bukan maunya kita manusia. Nah, sekali lagi, proses untuk menuju ke arah sana itu tidak mudah. Ya. Dan kita bisa lakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kita. Seperti halnya kalau kita sekolah gitu kan. Dulu dari SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan seterusnya. Lulus SD baru masuk SMP, SMP 1, 2, 3. Lulus SMP masuk SMA, kelas 1, kelas 2, dan seterusnya seperti itu. Tidak mungkin kita lahir lalu langsung naik ke kelas 6, itu tidak mungkin. Artinya apa? Ayo kita belajar. Belajar untuk ikhlas dari apa yang terjadi pada diri kita. Terlebih dahulu seperti itu. Misalnya begini, dari 10 kejadian, kita berusaha untuk ikhlas 1 saja dulu. Yang 9 belum, enggak apa-apa. Berikutnya, kita ada 10 kali kejadian, kita ikhlas dengan 2 kejadian. 8 belum. Enggak apa-apa. Itu adalah proses belajar. Lalu secara bertahap, sampai pada titik kita bisa ikhlas untuk 10 kejadian tersebut. 10 peristiwa tersebut. Bertahap. Tetapi memang, sekali lagi saya katakan, tidak mudah. Tetapi tidak akan mungkin bisa kita lakukan kalau kita tidak pernah mau memulai untuk menjalankannya. Sama halnya seperti kita naik sepeda dulu, kan tidak langsung bisa naik sepeda, mesti ada belajar goes, belajar naiknya dulu, lalu kadang-kadang jatuh, kadang-kadang kita terpeleset dan sebagainya. Seperti itu. Berenang juga demikian. Tidak bisa tiba-tiba kita langsung bisa berenang, kita mesti belajar turun dulu ke kolam renangnya, belajar meluncurnya dulu, macam-macam lah seperti itu ya. Jadi ada proses. Demikian Ibu An, dan yang berikutnya dari Pak Anggrian Permana. Pak Farid, kalau mengharapkan pahala dalam melakukan perbuatan termasuk ridho enggak ya? Maksudnya ada yang diharapkan atas perbuatan kita itu. Nah ini juga pertanyaan dari teman saya semalam, saya katakan pagi ini kita bahas ya, kita jawab karena memang pertanyaannya lebih kurang sama. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak rahimakumullah, ada yang berpendapat bahwa di dalam beribadah itu kita mengenal ada tingkatan kesadaran pribadi dalam melakukannya, gitu ya. Yang pertama itu ada tingkatan transaksional, ini tingkatan paling bawah. Kita melakukan sesuatu itu karena ada hitungan pahala dan dosanya. Saya mau sholat karena dapat pahala. Saya mau berjamaah di masjid karena dapat pahala 27 kali lipat. Kalau nggak ada pahala, saya nggak akan melakukan itu. Barangkali seperti itu. Saya mau menghindari berbuat dosa, misalnya mencuri atau mencopet atau berbohong, karena itu ada dosanya. Ada hukumannya buat saya. Ya, jadi saya tidak akan melakukan itu. Tetapi kalau tidak ada dosanya, saya akan melakukan itu dengan senang hati, dengan suka hati misalnya. Ini transaksional. Artinya kita melakukan satu kebaikan, satu perbuatan karena ada imbalannya. Apakah imbalannya sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik. Kalau tidak baik, saya akan menghindar. Lebih kurang begitu. Lalu tingkatan yang kedua, lebih baik dari transaksional, yaitu tingkatan kebutuhan. Keperluan. Artinya apa? Saya melakukan sesuatu, melakukan ibadah ini karena ada hal yang saya butuhkan, saya perlukan. Gitu ya. Merasa ada yang belum lengkap jika belum melakukannya. Misalnya begini, sama seperti, aduh saya lapar ya. Berarti saya perlu makan. Ya, saya perlu makan. Aduh, saya belum sholat duhur hari ini. Ada sesuatu yang dirasa itu belum lengkap gitu. Hati itu belum tenang. Kenapa? Karena saya belum sholat gitu. Atau aduh, hari ini saya belum ngaji. Jadi ada rasa yang tidak lengkap di dalam diri saya ini. Makanya kita ngaji. Ini adalah tingkat yang kedua. Lebih baik daripada transaksional. Kalau transaksional itu nanti melakukan sesuatu, saya ngaji karena ada pahalanya. Saya mau sholat karena saya dijamin surga oleh Allah. Gitu. Saya tidak mau berbohong karena masuk neraka. Itu transaksional. Kalau kebutuhan atau keperluan, karena saya memerlukan itu.
Saya haus, saya perlu air. Saya lapar, saya perlu makanan. Saya kedinginan, saya perlu pakai baju. Gitu. Kira-kira begitu. Ini juga sama. Beribadah itu, melakukan kebaikan itu karena kita perlu. Ada sesuatu yang kita perlukan. Gitu ya. Merasa tidak lengkap kalau sesuatu itu belum kita jalankan. Lalu yang ketiga, yang paling tinggi, ini adalah kewajiban. Kalau kewajiban itu tidak lagi menghitung pahala atau dosa. Ya, tidak lagi menghitung itu apakah kebutuhan atau perasaan yang didapatkan, tetapi semua dijalankan karena kita memang wajib melakukannya. Jadi orang seperti ini yang berada pada tingkatan ini, pahala itu sudah bukan sesuatu yang dia kejar lagi. Bukan sesuatu yang dia kejar, atau kebutuhan itu bukan tidak akan dia kejar. Semuanya itu dia mengatakan itu adalah hak prerogatif Allah, diskresinya Allah. Saya cuma punya kewajiban untuk menjalankan itu. Apakah saya dapat pahala atau tidak? I don't care. Saya nggak peduli dengan itu. Apakah saya nanti masuk surga atau masuk neraka? Itu semuanya adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi kita yang orang awam tentu sangat boleh berharap pahala dari apa yang kita lakukan. Namun ya sebaiknya kita secara perlahan-lahan mencoba untuk memperbaiki niat kita. Yang tadinya transaksional, yuk naikin jadi kebutuhan. Kalau saya nggak puasa kok rasanya ada yang tidak enak gitu. Kalau saya belum sholat kok rasanya ada yang kurang. Kalau saya tidak ngaji hari ini seperti punya utang gitu ya, mesti saya bayar. Kira-kira begitu. Lalu pada satu titik nanti kewajiban. Apapun yang kita lakukan itu karena memang saya punya kewajiban untuk itu. Apapun yang saya kerjakan memang saya harus melakukannya itu. Nah, tingkatan-tingkatannya demikian. Ayo secara perlahan-lahan kita belajar bergerak menjadi lebih baik lagi. Yang berikutnya dari Pak Hari, ya, ini testimoni ya, wow keren, materi yang disaringkan Pak Farid sangat merasuk dan menghujam ke dalam lubuk hati, introspeksi diri mumpung masih di awal bulan Ramadan. Terima kasih Pak Hari, semoga memberikan manfaat bagi kita semua ya. Kemudian yang berikutnya ini dari Ibu Istiqomah Mbak Anggi, tadi Pak Farid sempat bilang tentang ikhlas. Di sini saya ingin menanyakan apabila ada seseorang yang sakit, sudah berdoa, sudah berikhtiar untuk berobat kemana-mana, sampai dia itu memiliki utang yang banyak atau memiliki amanah yang banyak, sehingga pada akhirnya seseorang ini berhenti berobat dan hanya pasrah dengan apapun kondisinya. Yang jadi pertanyaan saya, apakah ini langkah yang benar? Yang termasuk benar-benar ikhlas dan pasrah kepada Allah, atau ini termasuk putus asa? Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kalau kita ingin membedakan antara pasrah dengan putus asa itu memang sangat tipis ya. Perbedaannya itu sangat-sangat tipis ya. Sepertinya tampaknya lebih kurang sama seperti itu. Tetapi mari kita lihat, seseorang itu dikatakan ikhlas kalau dia menyerahkan sepenuhnya persoalan kita kepada Allah, lalu dibarengi dengan ucapan, demi Allah aku ridho, demi Allah aku ikhlas, demi Allah aku rela dengan segala ketentuanmu ya Allah. Itu ikhlas. Menerima apa yang kita rasakan, gitu ya, menjalankan apa yang kita alami pada saat ini, lalu muncul dari dalam hati kita, ya Allah, demi Allah aku ridho, demi Allah aku ikhlas, aku rela dengan segala ketentuanmu. Itu ikhlas. Kalau putus asa, ya, kita nggak bisa bergerak apa-apa lagi, lalu bicaranya ya udahlah, terserah aja deh, udah capek berusaha, berdoa pun nggak ada hasilnya juga. Nah, ini yang biasa disebut dengan putus asa. Artinya apa? Kondisinya sama-sama kita tidak bisa bergerak, kondisinya sama-sama kita tidak bisa melakukan apapun, tetapi kalau ikhlas itu kita ingat Allah. Ya Allah, aku ridho, aku ikhlas, aku rela dengan segala ketentuanmu ini. Tapi kalau putus asa, ya sudahlah, terserah aja deh. Udah capek berusaha ke sana sini sampai punya utang banyak, punya amanah banyak, berdoa juga nggak ada hasilnya misalnya. Itu yang disebut dengan putus asa. Nah,
Ibu Istiqomah, kami bisa bantu. Coba kalau Ibu pernah mendengar atau pernah belajar atau memang ikutin kajian-kajian Magnet Rezeki MR, coba lakukan garpu talak. Lalu nanti hasilnya kita analisa ya. Mestinya ada sesuatu yang belum tampak di permukaan sehingga proses berobatnya itu belum menghasilkan gitu ya. Itu saja. Silahkan lakukan garpu talak. Jika memang belum tahu, nanti konsultasi dengan Mbak Anggi, saya bisa bantu untuk proses selanjutnya. Yang terakhir dari NN, alhamdulillah robbil alamin. Terima kasih Mbak Anggi dan Pak Farid di hari pertama menjalankan bulan puasa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga saya bisa segera mengubah mindset dari hari ke hari, lebih banyak berpikir dunia, uang. Mulai hari ini, mulai sekarang, tujuannya saya hanya kepada Allah, dan Allah. Semoga bisa mengamalkan tausiahnya. Banyak sekali yang harus diperbaiki dari ini. Jazakumullah khairan katsira. Baik, Bapak Ibu, hadirin teman-teman kakak adik rahimahullah, terima kasih banyak. Itulah beberapa pertanyaan dan testimoni yang masuk ke kami. Insya Allah sudah kita tunaikan pembahasannya dan semoga memberikan jawaban yang tepat dan memberikan manfaat juga untuk kita semua. Silakan Mbak Anggi, terima kasih. Baik, ya, terima kasih Pak Farid atas pemaparan ya dari pertanyaan yang sudah masuk. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah mengirimkan pertanyaannya ataupun testimoninya. Silahkan Bapak Ibu nanti apabila ada pertanyaan terkait dengan kajian hari ini ya, monggo langsung di-share saja di chat Zoom, chat Facebook, ataupun WA ke kami. Nah, alhamdulillah hari ini kita masuk nih ya, tadi setelah menjawab pertanyaan, kita masuk ke tema kajian hari ini dari Spiritual Journey Special Ramadan, yaitu haruskah kita berbeda ya. Jadi apakah dalam hidup ini segala sesuatu itu harus selalu sama gitu? Bukankah Allah juga menciptakan banyak ketidaksamaan supaya hidup ini menjadi lebih dinamis dan memberikan manfaat yang lebih banyak untuk kita. Nah, pada saat kita berada dalam perbedaan itu, kira-kira apa nih yang harus kita lakukan? Nah, inilah yang Pak Farid akan menjelaskannya lebih lanjut sesuai dengan gayanya Pak Farid ya, yang kita bahas hal-hal yang ringan yang terjadi di sekitar kita, keseharian kita, sehingga mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita dan juga kita tahu nih apa mungkin yang ada hal yang perlu kita perbaiki. Dan terlebih di bulan Ramadan ini gitu ya, ini luar biasa sekali, sungguh nikmat yang luar biasa bahwa kita pun masih dimampukan, diistiqomahkan untuk hadir di majelis ilmu ini. Bahkan ya kalau nggak salah hari ini tanggal 9 April ya, di komunitas Magnet Rezeki kita juga ada safari Ramadan hari ini nih ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau langsung belajar dengan founder Magnet Rezeki Ustadz Nasrullah di Jabodetabek hari ini di ISQ ya. Di gedung di Menara 165 ISQ dari setelah zuhur, ba'da zuhur sampai dengan sekitar jam 10 malam ya, karena ada kajian-kajian sebagainya. Ini silakan menghubungi teman-teman sertifikat trainer Magnet Rezeki yang Bapak Ibu kenal. Mudah-mudahan masih ada slot ya, karena biasa peminatnya luar biasa dan cepat sold out. Dan mudah-mudahan juga acaranya dilancarkan. Nah, terkait dengan hal ini, kita juga alhamdulillah nih masih bisa menuntut ilmu ya, karena ternyata keutamaan menuntut ilmu itu sangat banyak ya. Kemarin saya ada share videonya, silakan bisa follow ya atau like sosmednya Pradita Channel, ada di Facebook, YouTube, dan Instagram, sehingga selalu mendapatkan update-update info, update video, dan update kajian dari kami. Baik, kalau gitu Pak Farid sudah siap, kita akan lanjutkan dengan kajian pada hari ini terkait dengan haruskah kita berbeda. Temanya juga sangat menarik nih Pak Farid ya, bikin penasaran ya. Baik, kalau gitu kepada Pak Farid dipersilahkan. Baik, Bu Anggi, terima kasih. Dan saya siapkan dulu sebentar ya untuk materinya. Hari ini, pagi ini kita jumpa dalam minggu pertama bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Ya, terima kasih di Facebook ini juga sudah ada 58 orang, ada Ibu Siti Latifah, Ibu Wining Suprapti, Ibu Jumira, Ibu Raskia Akila Humaira, ada Ibu Fitri Nurlaili, Ibu Nurlela Saleh, Pak Wahyu Hidayati, Ibu Wahyu Hidayati barangkali ya, Ibu Nari, Ibu Teti, Ibu Roro, Ibu Saidati Nafiah, Ibu Adelia, Ibu Munawaroh, dan Ibu Risa. Terima kasih, kita belajar bersama-sama
kita mencoba mencari ridho Allah, kita mencoba bergerak untuk menjadi lebih baik lagi, kita mencoba untuk sesuatu yang membuat hidup kita tentu semakin lama semakin bahagia, ya, bukan semakin lama semakin tidak bahagia. Dan tentunya di dalam menjalankan atau melewati bulan suci Ramadan ini banyak hal-hal yang barangkali kita sering tidak ingat, barangkali sering kita anggap sesuatu yang remeh, sesuatu yang sederhana, tetapi itu jangan-jangan sebagai salah satu yang membuat ibadah kita itu menjadi tidak optimal. Jangan-jangan yang membuat ibadah di bulan suci Ramadan itu kita hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Bapak, Ibu, teman-teman, hadirin kakak adik rahimakumullah, materi yang ingin saya sampaikan sebetulnya ini terkait dengan pertanyaan tadi ya dari Ibu Heni kalau saya tidak keliru. Dan ini merupakan sesuatu yang bertahun-tahun barangkali sering terjadi. Ya, kalau saya mengatakan saya hidup sejak zamannya Orde Baru, mengalami berapa puluh tahun berpuasa gitu ya. Dan ini sesuatu yang hampir tiap tahun itu selalu terjadi perbedaan, ketidaksamaan ya. Di dalam menentukan baik itu mulainya Ramadan maupun juga di dalam melaksanakan Idul Fitrinya. Tidak banyak yang berbarengan ya, lebih banyaknya itu tidak berbarengan. Nah, Bapak Ibu hadirin rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, perbedaan ini mestinya tidak menjadi satu hal yang membuat kita langsung berbeda kubu, berbeda arah, berbeda tujuan. Tidak lantas menjadi kita terpecah menjadi beberapa bagian, menjadi beberapa faksi lah katakanlah kalau mau kerennya seperti itu. Kenapa? Karena perbedaan di dalam menentukan waktu itu dasarnya ada, ilmunya ada. Ketentuan itu juga ada. Jadi ayo kita saling menghormati ilmu yang digunakan. Ada yang menggunakan hisab, ada yang menggunakan mesti ru'yah, ya, melihat hilal. Itu sama saja gitu kan. Dan hal yang kedua yang mesti kita lakukan di dalam menyikapi perbedaan ini, sebetulnya ibadahnya itu kan sama, ibadahnya sama. Puasanya sama, puasa Ramadan. Disebut juga puasa Ramadan juga. Sholatnya juga sholat tarawih juga. Perkara itu ada yang 8 tambah 3, 8 tarawih 3 witir, monggo. Ada yang 20 tarawih 3 witir, ya monggo saja. Gitu kan. Kan sama-sama sholat tarawihnya. Kemudian zakat fitrahnya juga sama, hitungannya juga sama. Kalau mau bayar zakat mal juga sama juga, dan seterusnya. Yang tidak sama itu adalah hanya waktu memulainya dan mengakhirinya. Ya, tapi semoga di tahun ini kita sama-sama lebarannya ya. Berarti yang mulai hari Sabtu itu 30 hari puasanya, yang mulai hari Minggu itu 29 hari. Monggo saja ya. Toh yang penting ibadahnya sama, hanya saja waktu yang tidak sama di antara satu dengan yang lainnya. Lalu yang ketiga, insya Allah ini menjadi bagian dari dinamika kehidupan umat Islam. Ya. Hidup ini tentu akan menjadi lebih hidup kalau kita suasananya dinamis. Kalau soalnya statis itu ya hidup tidak akan menjadi lebih hidup. Kemudian yang kedua, proses ini, kejadian ini dengan ilmu yang tidak sama ini akan membuat orang semakin belajar untuk mencari kesamaannya. Sekarang mulai dibahas, ada BMKG, ada macam-macam. Kemudian di medsos itu muncul penentuan cara melihat hilal di seluruh dunia. Jadi artinya apa? Banyak pengetahuan yang bisa kita dapatkan. Insya Allah semuanya itu akan menjadi sebab kebaikan untuk kita. Akan menjadi sebab kebaikan untuk kita. Kenapa? Karena pada dasarnya di dalam menjalankan ibadah puasa ini, di bulan Ramadan ini atau ibadah lainnya juga, yang paling penting itu kan niatnya. Bukan mulainya kapan, bukan berakhirnya kapan, tetapi niatnya bagaimana. Apa yang kita niatkan untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Karena inilah yang akan menjadi penentu sukses atau tidaknya amal ibadah kita.
niatnya yang paling penting. Kalau niatnya benar, insya Allah hasilnya benar. Walaupun kadang-kadang niatnya benar saja belum tentu hasilnya benar. Apalagi kalau niatnya tidak benar. Ya, bisa dipastikan bahwa hasilnya itu juga pasti tidak akan benar. Ini yang paling penting untuk kita. Yang paling penting untuk kita bahas itu adalah bagaimana kita meluruskan niat kita dulu. Bukan memperdebatkan, kenapa kamu lebih awal, kami lebih akhir. Kamu itu pakai hitungan apa? Emang sudah betul nggak? Zaman Rasulullah tuh nggak ada pakai hisab. Adanya melihat hilal, ru'yah, menggunakan yang seperti itu, melihat bulan gitu kan. Kenapa di sana gampang melihat bulan? Karena di sana konon katanya awannya nggak banyak, tidak banyak hujan, sehingga gampang melihat dengan mata telanjang. Kalau sekarang tidak mudah untuk melihat dengan mata telanjang, mesti menggunakan teropong, teleskop, dan sebagainya gitu kan. Ada yang berdebat lagi, zaman dulu kan memang tidak ada jam, tidak ada perhitungan astronomi yang seperti itu. Sekarang kan sudah canggih dengan perhitungan-perhitungan yang lebih saintifik, lebih ilmiah. Sehingga boleh saja kita menentukannya itu dengan menggunakan perhitungan. Jadi kamu yang benar. Kalau kita berdebat hal yang itu, nggak akan ada habisnya. Tidak akan ada selesainya. Coba kita kembalikan, niat kamu berpuasa itu untuk apa? Ya, niat kita berpuasa itu untuk apa? Karena kalau niatnya tidak benar, itu bisa dipastikan hasilnya pun juga nggak benar. Karena apa? Niatnya benar saja, kadang-kadang di tengah jalan ada godaan, hasilnya, ujungnya, akhirnya belum tentu benar juga. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimah. Ayo kita lihat lagi ke dalam diri kita masing-masing. Mari introspeksi diri. Muhasabah. Puasa kita ini, saum kita ini karena apa? Apakah puasa kita ini karena pimpinan kita, karena bos kita? Nah, kalau seperti itu nanti bosnya nggak ada, ya kita batal lagi puasanya. Kan seperti itu. Apakah puasa itu karena pasangan kita? Atau calon pasangan kita barangkali? Di belakang pasangan kita bisa aja kita bisa makan seenaknya, bisa makan sepuasnya, bisa minum sepuasnya. Kenapa? Karena puasa ini, ya, puasa ini salah satu ibadah yang tidak bisa ditebak. Puasa itu yang benar-benar menjadi hanya rahasia diri kita dengan Allah. Cuman diri kita dan Allah yang tahu. Yang lain tuh nggak tahu. Kalau sholat, kelihatan. Ya, 5 waktu. Duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Kemudian subuhnya 2. Kelihatan. Wujudnya ada, fisiknya ada. Tetapi puasa itu nggak kelihatan. Sahur ikut sahur. Kemudian sepanjang seharian di muka umum di depan orang banyak kita tidak berbuka, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, enggak. Tetapi siapa yang tahu di belakang itu? Kita dengan anak kita saja, dengan pasangan kita saja, dengan orang tua kita saja kan tidak mungkin setiap detik melihat apa yang mereka lakukan. Tidak mungkin setiap saat kita bisa mengawasi mereka. Jadi apakah anak kita atau pasangan kita atau orang tua kita atau rekan kita itu tiba-tiba masuk ke kamar mandi misalnya, kan dikunci itu, langsung dia minum air dari keran misalnya karena saking hausnya, kita tidak pernah tahu. Apakah dia ketika masuk ke kamar tidurnya lalu makan di situ, kita tidak pernah tahu juga. Nah, inilah salah satu keutamaan puasa. Makanya Allah mengatakan bahwa pahala puasa itu aku yang langsung memberikannya kepada dia. Puasa itu untukku, bukan untuk yang lain. Kenapa? Karena memang ini sesuatu yang tidak mudah kita menebak seseorang. Luruskan niat. Niat itu yang tahu cuman kita dengan Allah. Ngapain kita puasa? Oh, saya puasa karena bos saya nyuruh. Oh, saya puasa karena pasangan saya nyuruh. Oh, saya puasa karena calon mertua atau mertua saya yang meminta saya untuk melakukan puasa. Siapa yang tahu niat kita? Siapa yang tahu yang ada di dalam hati kita? Siapa yang tahu rahasia niat kita? Tidak ada yang tahu, cuman kita dan Allah. Saya mengatakan kepada teman-teman semua, saya hari ini puasa hari yang saya mulai hari Minggu gitu ya, hari ke-6, ke-7. Emang tahu kalau saya kemarin puasa? Apalagi kita ketemunya cuma di dunia maya seperti ini, online sini. Emang tahu saya hari ini puasa? Kan nggak ada yang tahu.
Bapak itu puasa nggak sih Pak? Kemarin waktu belum puasa juga suaranya begini, sekarang pun begini. Jangan-jangan nggak puasa. Kan nggak ada yang tahu. Seperti itu. Niat. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimahullah. Niat kita itu berpuasa untuk apa? Puasa itu bukan karena supaya kita ikut-ikutan dengan yang lain. Hayo bersihkan niat kita, perbaiki niat kita bahwa puasa ini hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kalau kita masih berpikir saya berpuasa karena supaya saya bisa mendapatkan pahala, silahkan. Silahkan seperti itu. Boleh kalau kita mengatakan saya berpuasa Pak karena saya punya kebutuhan, keperluan. Kalau nggak puasa rasanya nggak enak, silahkan. Boleh kalau kita mengatakan ini kewajiban saya Pak melakukan puasa gitu. Kalau tidak dilakukan kewajiban berarti saya ingkar durhaka kepada Allah. Monggo, sesuaikan dengan tingkat keimanan kita. Yang penting niat kita itu betul-betul satu kepada Allah. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah. Nih di medsos tuh beredar, saya juga sempat baca gitu. Apa yang terjadi selama kita bulan puasa? 4 jam pertama itu adalah proses pencernaan dari apa yang kita makan pada saat sahur. Ya, kemudian dari mulai jam 13 sampai selesai itu proses apa tuh namanya itu autolisis katakan begitu ya. Bagaimana kita bisa terhindar dari kanker? Bagaimana proses tubuh ini membersihkan apa namanya hal-hal yang tidak baik yang ada di dalam diri kita. Itu kajian ilmiah tentang puasa. Monggo kita belajar itu. Monggo kita memahami itu. Tetapi jangan sampai niat kita itu berpuasa untuk itu. Jangan sampai kita berpikir berpuasa itu untuk supaya badan kita itu sehat, supaya badan kita itu bersih dari hal-hal yang tidak baik, gitu kan? Bahkan ada yang apa tuh namanya? Ada yang mengatakan penelitian dari orang Jepang autopagi atau apa gitu ya. Itu sebaiknya di tubuh kita dibiarkan untuk lapar seminggu itu 2-3 kali. Artinya apa? Puasa Senin Kemis yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita diteliti secara ilmiah itu memang sangat baik untuk kesehatan. Tetapi sekali lagi jangan sampai niat kita itu untuk itu. Niat kita betul-betul hanya untuk Allah. Tetapi ketika kita mendapatkan badan yang sehat, pikiran yang jernih, gitu ya, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan niat kita lagi. Kenapa? Karena kalau niat kita tidak lurus, niat kita tidak baik, jangan-jangan kita tidak mendapatkan pahala puasa. Jangan-jangan kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Jangan-jangan tubuh kita sehat. Tetapi di mata Allah kita tidak mendapatkan apapun. Kenapa? Karena pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk puasa itu juga tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu berapa jumlah pahala yang diberikan kepada kita untuk apa itu namanya berpuasa di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah. Lalu yang kedua, mari kita membersihkan hati kita. Bersihkan hati kita, bersihkan pikiran kita, saling memaafkan dan lupakan segala keburukan yang pernah terjadi. Jadi kita masuk Ramadan dalam keadaan bersih. Insya Allah besok Lebaran keluar dari Ramadan juga dalam keadaan dosa-dosa terampuni. Itulah hakikat dari Idul Fitri. Kembali kepada fitrah. Kembali kepada kesucian. Orang yang bisa kembali kepada fitrah, orang yang bisa kembali kepada kesucian itu kalau di awalnya kita sudah luruskan niat, lalu kita membersihkan hati, selama bulan Ramadan itu kita juga melakukan segala ibadah, segala sikap, tindak laku kita dengan hati yang bersih, dengan niat yang lurus, itulah mereka yang kembali kepada fitrah. Kembali kepada kesucian. Lah kalau pola hidup kita, cara hidup kita, cara bersikap kita, cara berpikir kita, berbicara kita tidak ada bedanya dengan bulan-bulan yang biasa, bagaimana mungkin kita bisa dikatakan kembali kepada fitrah?
kembali kepada kesucian. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan itu. Jadi dua hal yang paling sederhana, niat dan hati kita. Ya. Karena yang terpenting di dalam menjalani Ramadan itu adalah bagaimana kita bersikap, bertingkah laku, bagaimana kita membersihkan hati kita, bagaimana kita meluruskan niat kita. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Di dalam menjalankan melalui bulan suci Ramadan itu ada yang macam-macam, ada yang berbeda-beda. Ya. Ada yang suka dengan Ramadannya, tapi tidak kuat dengan puasanya. Ada yang seperti itu. Alhamdulillah, bulan suci Ramadan sudah masuk gitu kan. Ada mereka yang suka, bersuka cita, bersukaria dengan bulan suci Ramadan, tapi nggak kuat dengan puasanya. Bisa jadi orang ini memang tidak kuat lapar. Bisa jadi orang ini tidak kuat menahan godaan makanan. Ada loh yang tidak kuat menahan godaan makanan. Bisa jadi tidak kuat berpuasa dari hal-hal yang membatalkannya. Ada yang seperti itu. Ada juga orang yang senang dengan keasikan bulannya, tapi tidak sanggup dengan kegiatan di dalamnya. Mari kita lihat, mari kita pelajari, mari kita introspeksi diri. Berpuasa satu harian, kalau di Indonesia ini alhamdulillah sekitar 12-13 jam, ya, tidak sampai 20 jam dan sebagainya. Lalu berbuka puasa. Selesai berbuka, bagaimana kondisi tubuh kita? Bagi orang-orang tertentu tidak ada bedanya dengan bulan biasa. Tetapi bagi yang lain, selesai kita berbuka itu rasanya badan tuh sudah ada yang merasa tulangnya copot, lungkrah itu apa ya dalam bahasa Indonesia? Letih, lelah, capeknya minta ampun. Lalu kita mesti dituntut juga untuk melakukan sholat isya dan sholat taraweh, kemudian tadarus. Ada yang tidak sanggup. Atau ada yang tidak suka. Karena sudah habis-habisan secara fisik pada saat siangnya berpuasa. Yang seperti itu. Nggak sanggup tarawehnya. Ada juga mereka yang tidak sanggup untuk bangun sahur. Ada juga yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Tadi saya mengatakan bahwa siapa yang bisa keluar dari bulan suci Ramadan dengan fitrah, dengan fitri, kembali kepada kesucian? Yaitu mereka yang selama bulan suci Ramadan ini seolah-olah masuk ke dalam madrasah. Bulan suci Ramadan ini seolah-olah sebagai sekolah kehidupan. Tetapi mari kita lihat, siapa yang lulus dari sekolah, siapa yang tidak lulus dari sekolah. Ramadan itu adalah madrasah, adalah sekolah kehidupan bagi mereka yang mau belajar. Bagi mereka yang mau untuk dididik. Bagi mereka yang betul-betul berniat ingin menjadi lebih pintar, lebih baik, dan sebagainya. Bukan sekedar brosur. Bagi mereka yang tidak mau belajar, tidak mau dididik di dalam bulan suci Ramadan, maka Ramadan ini seolah-olah cuma brosur saja gitu ya. Seperti brosur, tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa kalau kita cuma menggenggam, memegang brosur itu tanpa kita mencoba daftar, kemudian belajar di dalamnya. Kita tidak mendaftar, tidak bayar uang pendaftaran, kemudian tidak belajar selama bulan suci Ramadan. Tidak belajar selama sekolah kehidupan di bulan suci Ramadan itu. Kalau kita tidak melakukan itu, maka seolah-olah Ramadan ini hanya sekedar brosur. Ada sekolah bagus nih, gitu kan. Pola pendidikannya ini 70% praktek, 30% teori, katakan begitu ya. Lalu anak-anaknya ini akan belajar bilingual, trilingual, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, kan seperti itu. Boarding school pula. Setiap pulang sekolah, setelah selesai jam belajar, mereka akan dididik dengan pelajaran agama. Sekolah ini juga seperti sekolah alam, membiarkan anak didiknya berpikir secara natural, secara alamiah. Itu brosur, itu yang tertulis di brosur. Demikian juga dengan Ramadan. Ramadan itu adalah bulan penuh berkah. Setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, pahala ditingkatkan berpuluh-puluh kali lipat pahalanya. Pahala kebaikannya. Lalu setiap yang beribadah di bulan suci Ramadan, mereka keluar dari Ramadan akan menjadi orang yang fitrah,
itu tulisan yang terpampang, tercantum di dalam brosur bulan suci Ramadan. Itu hanya sekedar jadi brosur kalau kita tidak menjalankannya. Tidak mendaftar ke sekolah Ramadan itu, lalu kita tidak mengerjakan kegiatan-kegiatan selama bulan suci Ramadan. Sama halnya contoh seperti kalau kita masuk ke sekolah. Ketika kita masuk sekolah, kita mesti belajar semua yang ada yang diwajibkan untuk dilakukan pada sekolah tersebut. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Ketika kita masuk SD atau SMP misalnya, ada pelajaran matematika, bahasa Indonesia, kalau dulu tuh PMP zaman saya ya. Kemudian ada pelajaran sejarah, ada pelajaran matematika, ada aljabar, aritmatika, ada macam-macam lagi. Ada ilmu pengetahuan alam gitu kan, ada IPA, ada IPS, macam-macam. Ada biologi, ada fisika, ada kimia. Itu adalah kurikulum pendidikan sekolah yang harus kita lewati semua. Yang harus kita jalani semua, kalau tidak, mana mungkin kita bisa lulus. Mana mungkin kita bisa lulus. Nanti bagaimana yang tertulis di raport? Oke, matematika 10, tapi bahasa Indonesianya nggak ada. Ya, fisikanya 9,5 di raport, tetapi kimianya nggak ada misalnya. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin lulus. Ya, harus semuanya dijalankan, harus semuanya dipelajari, lalu kemudian harus semuanya mesti melewati ujian mata pelajaran itu. Walaupun pada saat ujian akhir tidak semua pelajaran, ya, hanya pelajaran-pelajaran penting saja yang diujikan kepada kita. Demikian juga halnya dengan bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan ada puasa. Ikut dong. Gimana caranya kita nggak ikut puasa lalu di saat Lebaran dikatakan saya kembali kepada fitrah? Kan nggak mungkin, puasanya aja nggak ikut. Apa mungkin kita bisa menjadi seorang yang kembali kepada kesucian, meraih kemenangan, padahal kita nggak puasa selama bulan suci Ramadan, atau puasanya bolong-bolong, atau puasanya tidak genap dan sebagainya. Ada tarawih ya ikut tarawih dong. Jalankan tarawihnya juga dong. Ada proses pembayaran zakat fitrah, ya bayar dong kalau kita termasuk dalam golongan muzaki yang wajib membayar zakat. Lain halnya kalau kita termasuk golongan mustahi yang mesti dibayari zakatnya atau menerima zakat, kan seperti itu. Di dalam bulan suci Ramadan kita diharuskan untuk menjaga nafsu, itu juga jalankan, lakukan. Ya, jadi kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan sebagainya, sesuatu yang mesti kita jalankan selama bulan suci Ramadan, lakukan. Kalau kita memang berpikiran bahwa bulan Ramadan ini adalah sekolah kehidupan. Sama seperti sekolah umum, ada matematika, ada IPA, ada IPS, IPA ada fisika, kimia, biologi, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, dan sebagainya. Jalankan semua. Kalau kita sudah bisa menjalankan itu, maka di akhir tahun selesai pendidikan kita dinyatakan lulus, dapat ijazah. Demikian juga puasa. Kita jalankan puasanya di siang hari, sholatnya juga kita jalankan, tarawihnya kita jalankan, makan sahurnya kita jalankan, kemudian tadarusnya kita jalankan, bayar zakatnya kita jalankan, menjaga nafsu, hawa nafsu juga kita jalankan. Kalau semua dijalankan, insya Allah kita termasuk golongan yang kembali kepada fitri. Kembali kepada kesucian. Kapan? Nanti pada saat hari Idul Fitri. Kalau tidak kita jalankan, bagaimana kita bisa masuk ke sana? Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Inilah pentingnya kita tahu tentang ilmu, tentang pelajaran, tentang agama. Jangan sampai kita ibadah, jangan sampai kita menjalankan kegiatan di Ramadan hanya ikut-ikutan. Ya, puasanya kagak ikut, zakatnya kagak ikut, tarawihnya kagak ikut, giliran Lebaran pakai baju paling baru, berdiri paling depan, sholat Id, lalu mengatakan saya sudah kembali kepada fitrah. Fitrah dari Hong Kong. Kembali kepada kesucian dari bapak moyangnya. Padahal kita tidak melakukan apa-apa. Yang kita melakukan saja belum tentu bisa kembali kepada fitrah. Yang kita mengerjakan saja belum sempurna, belum tentu bisa kembali kepada kesucian. Apalagi yang tidak melakukannya.
Kan seperti itu. Kenapa saya berani mengatakan seperti ini? Karena memang hanya Allah yang tahu. Apakah kita ini berhasil atau tidak selama bulan suci Ramadan? Pak, ada nggak indikatornya? Ada sebetulnya. Bagaimana indikatornya? Selesai Ramadan, selesai Idul Fitri, apakah ada perubahan ke arah yang lebih baik dari sikap hidup kita? Itu saja kita lihat. Kalau ternyata apa yang kita lakukan selepas Ramadan masih sama sebelum Ramadan, berarti kita tidak mendapatkan apa-apa dari bulan suci Ramadan. Apalagi kalau setelah Ramadan kita malah menjadi lebih tidak baik. Itu berarti kita tidak lulus dari sekolah kehidupan selama bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, hadirin kakak adik rahimakumullah. Nah, kalau kita berbicara tentang bulan suci Ramadan, apa yang kita lakukan? Sebetulnya yang tidak mudah kita lakukan itu adalah bukan batal puasanya. Ini barangkali yang harus kita hati-hati banget. Bulan suci Ramadan itu menahan dari batal puasa itu sangat mudah. Tetapi tidak mudah untuk batal dari pahala puasanya. Itu yang tidak mudah. Kenapa? Karena kalau batal puasanya itu perilaku fisik, sesuatu yang kelihatan secara fisik. Tetapi kalau batal pahala puasanya itu sesuatu yang tidak terlihat. Kembali lagi, batal pahala puasa ini urusannya kita dengan Allah. Hanya kita dengan Allah yang tahu. Lalu bagaimana, Pak? Supaya kita tidak batal dari puasanya. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Tadi di awal saya mengatakan luruskan niat. Kemudian yang kedua, jaga hati. Nah, ini terkait dengan hati. Sementara dengan hati. Ini dulu yang kita bahas. Kalau kita sekedar menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari syahwat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, itu sangat mudah untuk kita lakukan. Tetapi menjaga dari nakalnya hati kita kepada orang lain, itu yang kadang-kadang tidak tertahan. Padahal itu, hati kita yang tidak bersih itu bisa jadi membatalkan pahala puasa. Puasa fisiknya sah. Puasa fisiknya dari mulai sahur sampai berbuka itu genap, selesai. Secara fisik clear. Ya, puasanya sah nggak? Sah. Tetapi apakah dapat pahala? Ini persoalan. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, menjaga hati kita untuk tidak, bahasa Jawanya apa ya? Gremeng itu apa ya? Batin. Apa yang Mbak Ani bahasa Indonesianya? Saya kadang-kadang terpengaruh bahasa Jawa. Gremeng, batin, atau ngomongin atau bersikap tidak suka dengan seseorang tapi dalam hati nggak terucap ya. Nah, itu tuh bisa jadi membatalkan, menggerutu dalam hati ya. Terima kasih Bu ngedumel Bu Vivi tadi, Bu Peti ya. Gerundel. Jadi ngomongin orang tapi dalam hati kita. Ya, menjaga hati untuk tidak menggerundel, ngebatin itu nggak mudah. Lihat orang lewat di depan kita, ngapain sih orang itu pakai baju kayak begitu? Nggak pantas amat, itu ngerundel. Kita nggak ngomong, tapi dalam hati kita ngomong gitu. Itu hati-hati loh. Jangan-jangan dengan cara begitu batal pahala puasa kita. Serius. Jangankan ngomong, geremeng dalam hati saja itu. Itu orang udah tahu minyak lagi mahal, pamer-pamer pula bawa minyak. Nah itu tuh gerundel dalam hati. Itu jangan-jangan bisa batal pahala puasa kita. Itu urusan hati yang pertama. Yang kedua, lalu kita sangat mudah mengomentari orang lain, ngomong, gitu ya, ngomongin orang lain. Nah itu yang sering, Pak. Itu dia Pak Jainal, sering katanya, gerundel, ngomelin orang dalam hati kita, gitu ya. Lalu kita ngomongin orang, mengomentari orang, gitu kan. Hati-hati. Jadi gibah. Hati-hati. Bisa jadi puasa kita secara fisik itu utuh,
sah, sesuai dengan hukum, sesuai dengan aturannya, tetapi pahalanya batal. Tetapi pahalanya kita nggak dapat. Kenapa? Ngomongin orang, gibah di bulan suci Ramadan. Tidak ngulik urusan orang lain, apalagi sampai kita hasad. Masya Allah. Itu yang tidak. Bapak Ibu hadirin kakak adik rahimakumullah, tidak mudah untuk menjaga hati kita. Untuk tidak ngomentarin orang, walaupun dalam hati gitu ya. Untuk tidak ngomongin orang, gibah, apalagi sampai hasad memfitnah seseorang di bulan suci Ramadan, itu bisa jadi membatalkan puasa kita. Atau di antara jamaah, di antara teman-teman melihat saya, Pak Farid pakai bajunya kok warna begitu, kagak banget ya dia. Hati-hati loh, tapi bisa jadi batal puasa. Hati-hati loh. Gitu. Itu baju warnanya kok kayak kunyit kuning begitu, nggak ada pantas-pantasnya. Gitu. Hati-hati, jangan-jangan batal puasa. Gitu. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah. Inilah yang sesungguhnya menjadi pekerjaan rumah kita yang paling besar. Inilah sebetulnya yang menjadi pekerjaan paling besar. Kadang nggak sadar Pak Farid. Iya, memang kadang nggak sadar Ibu Bandia. Bukan cuma Ibu Bandia, semua. Kadang nggak sadar. Kita itu nggak sadar, termasuk diri saya juga. Makanya kita berlatih. Ayo sama-sama berlatih. Sama-sama belajar. Bagaimana membuat hati kita itu betul-betul bersih. Ini tidak mudah memang. Ya. Jadi sesungguhnya yang paling penting di dalam kita menjalankan bulan suci Ramadan itu bukan hanya badannya yang puasa, tetapi hati kita juga itu harus berpuasa. Berpuasa dari pikiran yang nakal kita kepada orang lain lewat satu prasangka. Kita itu bisa nyuruh mulut kita tertutup pada makanan dan minuman, tetapi tidak mudah untuk menutup hati kita untuk bereaksi atas perilaku orang lain. Itulah yang menjadi persoalan kita. Makanya benar kalau Allah itu mengatakan di dalam Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lalu dalam satu hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, hahuna, hahuna. At-taqwa hahuna, hahuna, hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini kata Rasulullah. Menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali. Artinya apa? Takwa itu ada di dalam hati. Allah mengatakan kalau kita berpuasa, semoga kita menjadi orang bertakwa. Rasulullah menegaskan takwa itu hahuna, hahuna, hahuna ada di dalam hati. Makanya sebetulnya kunci dari bulan suci Ramadan itu adalah urusan hati. Puasa fisik gampang kelihatan. Mbak Anggi nggak puasa gampang kelihatan lagi minum tuh, lagi makan tuh. Oh gitu kan. Kenapa? Karena sedang period misalnya seperti itu. Wajar, itu boleh-boleh saja. Tetapi urusan hati mana kita tahu. Gerundel. Ngomongin orang dalam hati. Belum lagi kalau kita ngomong keceplosan itu namanya Mas Denny Trias itu kelakuannya sok-sokan gaya-gayaan misalnya. Ngomong begitu aja itu udah muncul dalam mulut kita itu mesti diawali dengan hati. Itu tuh sudah bisa membatalkan pahala puasa kita. Ada orang ekstrim mengatakan, lo daripada ngomongin orang mendingan lo batal aja puasanya. Daripada lo ngomongin orang, daripada lo gibah, mending lo makannya sekalian. Ada betulnya seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan apapun. Pahala puasanya nggak mendapatkan. Sah nggak? Puasanya sah. Tapi belum tentu mendapatkan pahalanya. Itulah urusan hati. Bapak Ibu, hadirin teman-teman kakak adik rahimakumullah, gampang nggak puasa itu ternyata? Tantangan terbesar untuk kita berpuasa itu bukan di mulut, bukan di fisik kita, tetapi di dalam hati kita.
ngomongin orang, bergibah, merasa tidak nyaman dengan ketentuan Allah. Ya Allah, kenapa sih hidup saya begini-begini amat? Itu urusan hati. Nggak ridho dengan Allah. Jangan-jangan batal pahala puasa kita. Ya Allah, ini minyak mahal banget. Sekarang nggak kebeli apapun. Nanti makan gimana? Ya Allah, ngedumel begitu saja tuh bisa jadi membatalkan pahala puasa kita. Hati-hati. Hati-hati. Bukan persoalan yang sederhana untuk urusan hati. Kenapa? Karena Allah menjamin kalau kita bisa berpuasa dengan baik, maka kita termasuk golongan orang yang bertakwa. Allah menjamin kalau bertakwa itu ganjarannya adalah surga. Kita nggak mau surga. Kita maunya masuk neraka, yang monggo tergantung dari pilihan kita masing-masing. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak hadir rahimahullah. Lalu bagaimana cara kita jaga supaya hati kita itu bersih? Sederhana. Ini pelajaran yang sering kita dapatkan dalam ilmu motivasi, personality development, dalam ilmu MR juga. Biasakan berbaik sangka ke setiap orang. Husnuzon, jangan suuzon. Pak, kan nggak gampang, Pak. Pak, ini sesuatu yang otomatis terjadi. Refleks, Pak. Saya pun tidak mau begitu, tetapi hati ini memang tidak mudah dikendalikan. Memang seperti itu. Memang seperti itu. Kenapa kita tidak mudah mengendalikan? Karena pahalanya surga. Hadiahnya surga. Kalau gampang mengendalikan, mungkin hadiahnya cuma dapat sarung sama baju koko sama mukena. Cuma piring cantik dan gelas cantik. Itu untuk sesuatu yang mudah. Ini tidak mudah, iya. Memang tidak mudah, tetapi bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Biasakan. Lakukan mulai sekarang. Sama halnya seperti kita belajar naik sepeda. Membiasakan naik sepeda terus tiap hari belajar. Lama-lama pinter. Lama-lama bisa. Bagaimana kita dulu sebelum bisa naik motor, sepeda motor, itu juga kan pasti grogi-grogi, pasti tegang, pasti macam-macam. Sekarang sudah terbiasa, itu naik sepeda motor bisa sambil main HP. Naik sepeda motor bisa sambil apa tuh namanya, lepas tangan. Bisa seperti itu. Kita lihat para pembalap motor GP misalnya. Begitu piawai, begitu canggih mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan sangat tinggi. Kenapa bisa begitu? Membiasakan, melatih, berlatih, melakukan. Persoalan yang paling penting, yang paling besar dalam diri kita, kita tidak mau membiasakan itu saja. Kenapa? Karena ngomongin orang itu gurih, nikmat banget, nyaman banget, enak banget, gurih banget. Betul-betul gurih. Coba baca Al-Quran, setengah jam, capek. Ikut kajian seperti ini, aduh kapan selesainya. Tapi kalau sudah ngomongin orang, gibah, apalagi yang kita gibahin orang yang kita tidak suka, berjam-jam. Nyaman, nggak berasa. Ternyata kita ngabuburit nih dari jam 1 sampai maghrib gitu ya. Ngapain ngomongin orang? Sebutin satu persatu. Si Asep Saipullah begini ya. Si Bandiah begini ya. Si Vivi begini ya. Si Deden begini. Si Denny begini. Si Dewi. Itu kan kadang-kadang seperti itu kita bicara. Mohon maaf saya sebut nama tanpa memanggil Bapak dan Ibu. Ini contohnya kalau kita lagi ngomongin orang yang tidak baik kan begitu. Tanpa menyebut juga nama. Tanpa menyebut sebutan yang sopannya tidak kita sebutkan. Kadang-kadang seperti ini. Biasakan berbaik sangka kepada setiap orang. Kedepankan husnuzon, positive thinking semaksimal mungkin, tetapi tetap waspada dengan potensi penipuan. Kadang-kadang juga kan ada yang mengatakan, Pak, kalau kita selalu positive thinking, saya nggak ngomongin Pak, tapi ikut dengerin sama aja. Kalau kita ikut dengerin kan sama aja, berarti niat hatinya memang mau mendengarkan sesuatu yang tidak baik. Hatinya dididik setan, betul seperti itu ya. Tetap waspada, karena jangan sampai dimanfaatkan oleh orang, terlalu positive thinking katanya, kemudian kena penipuan. Bisa jadi memang ada yang demikian. Tetapi insya Allah, ketika kita membiasakan berbaik sangka, berpikir positif semata-mata karena Allah, semata-mata ingin menghindari dari perbuatan dosa, Allah akan menjaga kita. Insya Allah, Allah akan menjaga, menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak baik. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah. Yang kedua, bagaimana cara supaya hati kita itu menjadi bersih?
Belajar ikut senang dengan kesenangan orang lain ini yang nggak mudah. Yang terjadi dalam kehidupan kita, senang jika orang lain susah, susah jika orang lain senang. Itu kan penyakit kita. Itu kan yang menjadi apa? Yang menjadi kebiasaan kita. Kalau ada orang beli mobil baru, pasti itu kredit. Pakai bank konvensional. Kan riba, ya enggak? Misalnya seperti itu. Itu dia bisa kaya begitu, bisa beli mobil yang bagus, bisa jadi dia dapat warisan dari orang tuanya. Oh, Pak Denny Trias itu baru beli Fortuner. Oh, jangan-jangan dia korupsi. Kan dia memang di bagian yang basah di perusahaan. Kan seperti itu. Ada orang lain mendapatkan kebahagiaan, bukannya kita ikut alhamdulillah Pak Denny sudah lebih bagus kondisinya, kehidupannya. Alhamdulillah Pak Deden sekarang sudah luar biasa. Alhamdulillah Ibu Arum sekarang sudah naik karirnya. Bukannya begitu. Yang kita kedepankan adalah kasakusuknya. Yang kita kedepankan adalah gibahnya. Yang kita kedepankan itu adalah sesuatu yang membuat hati kita tuh nggak senang. Kita nggak senang kalau orang lain tuh maju. Seperti itu. Nah, pada saat orang lain tidak bahagia, lagi susah, senang. Nah, kan apa gua bilang? Itu tuh dulu itu dia beli mobil itu pasti gara-gara korupsi, makanya sekarang tabrakan. Nah, kan benar motornya kecurian, pasti itu beli motornya juga bukan dengan cara yang halal itu. Jangan-jangan kredit pakai bank, pakai leasing, dan itu riba. Allah ambil. Kan senang kita lihat orang susah seperti itu. Itulah kita. Bagaimana kita bisa menghindarkan hati kita dari perbuatan itu? Belajar ikut senang dengan kesenangan orang lain. Ikut sedih kalau orang lain, minimal berempati lah. Minimal berempati, minimal bersimpati ketika orang lain mendapatkan musibah. Ketika orang lain mendapatkan sesuatu yang tidak membuat hidupnya bahagia. Mestinya seperti itu. Supaya apa? Hati kita bersih. Ucapkan alhamdulillah. Latihannya gimana, Pak? Ucapkan alhamdulillah dalam kondisi baik maupun kondisi tidak baik. Sekarang saya sedang sehat, alhamdulillah. Sekarang saya sedang tidak sehat, alhamdulillah. Nah, ada yang saya sering terjadi gitu ya. Misalnya dia dialog dengan teman gitu kan. Gimana kabarnya Pak Farid? Alhamdulillah saya sedang tidak sehat. Loh, Bapak kok bilang alhamdulillah padahal nggak sehat? Sebetulnya itu adalah bagaimana saya melatih diri saya untuk belajar bersyukur pada setiap keadaan. Kalau kita sudah belajar bersyukur pada setiap keadaan, maka yang berikutnya kita akan muncul belajar ikut senang dengan kesenangan orang lain. Belajar ikut merasakan kesedihan kalau orang lain sedang bersedih. Minimal kalau tidak ikut sedih, kita bersimpati. Minimal kita berempati terhadap sesuatu yang terjadi yang tidak menyenangkan bagi orang lain tersebut. Minimal seperti itu. Latihannya apa? Ucapkan kalimat alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah cukup. Lebih panjang lagi alhamdulillahirabbil alamin. Panjang lagi alhamdulillah ala kulli hal. Untuk diri sendiri. Lakukan berulang terus, seperti lama-lama akan muncul kesadaran ketika orang senang, kita ikut senang. Ketika orang tidak senang, kita minimal berempati ataupun bersimpati, walaupun mungkin belum bisa membantu kepada orang tersebut. Seperti itu prosesnya. Bapak Ibu hadirin si kakak adik rahimakumullah. Lalu yang ketiga bagaimana? Setiap melihat kebaikan atau ketidakbaikan, jadikan itu sebagai doa. Misalnya begini. Kita melihat sesuatu yang baik yang terjadi, apakah di diri kita, apalagi di orang lain. Katakanlah kalau itu kebaikan, ya Allah, semoga Engkau izinkan aku untuk menerima seperti yang diterima oleh beliau. Seperti yang dilakukan oleh beliau itu. Kalau itu kebaikan. Kalau itu sesuatu yang tidak baik, doakan juga. Minimal untuk diri sendiri. Ya Allah, semoga aku tidak melakukan itu. Hindarkan aku dari perbuatan yang tidak baik itu. Jauhkan aku dari ujian-ujian yang seperti itu.
Itu yang mesti kita lakukan supaya hati kita itu menjadi bersih. Setiap melihat kebaikan, jadikan doa, ya Allah, jadikan aku seperti dia, supaya aku juga bisa melakukan hal yang sama, melakukan kebaikan yang sama. Jika terjadi ketidakbaikan pada orang lain, berdoa juga, ya Allah, hindarkan aku dari sesuatu yang tidak baik itu. Lalu doakan juga, semoga beliau mendapatkan pertolongan darimu, mendapatkan hidayah dari engkau, dan dia bisa kembali seperti sedia kala. Doa, doa, doa. Lakukan doa. Ucapkan doa. Ada satu teori kickback namanya, ketika kita berdoa untuk orang lain, maka malaikat akan mengaminkan, mendoakan kita juga seperti apa yang kita doakan. Makanya hati-hati ketika kita mengatakan sesuatu kepada orang lain yang tidak baik. Ingat teorinya, ucapan adalah doa, pikiran adalah doa, tindakan adalah doa, dan doa itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa menyadari itu, kalau kita sudah bisa menjaga itu, melakukan itu, maka yang terjadi insya Allah hati kita menjadi bersih. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, batal puasa di bulan suci Ramadan bisa diganti di bulan yang lain. Tetapi batal pahala puasanya mau diganti kapan? Mau diganti seperti apa? Batal puasa 1 hari, kodok di bulan lain. Batal puasa 7 hari kalau kaum ibu misalnya menstruasi, kodok di tempat yang lain. Ketika kita batal pahala puasanya, apakah mungkin kita bisa mendapatkan pahala yang sama seperti pahala di bulan suci Ramadan? Karena puasa di bulan suci Ramadan itu nilainya jauh lebih besar, lebih tinggi dibandingkan dengan pahala pada bulan lain. Ya. Kehilangan puasa, batal puasa secara fisik bisa diganti di bulan lain, tetapi batal pahala puasanya, kok rasa-rasanya kita tidak bisa mendapatkan pahala itu kembali. Oleh karena itu, ayo jaga hati, bersihkan hati, luaskan hati, lapangkan hati, bersihkan niat kita. Semoga kita termasuk orang yang bersukacita. Semoga kita termasuk orang yang bisa menjalankan ibadah bulan suci Ramadan secara paripurna, sehingga ketika Idul Fitri kelak, betul-betul kita termasuk orang yang lulus dari pendidikan, dari sekolah kehidupan ini, lalu kita termasuk golongan orang-orang yang kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah kita masing-masing. Sekian untuk sementara Mbak Anggi. Terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu semua. Silakan Mbak. Baik, ya terima kasih Pak Farid atas pemaparannya terkait dengan tema hari ini ya. Haruskah kita berbeda? Dan ini tadi luar biasa ya, ditutup dengan bagaimana supaya kita pada saat berpuasa ini kita benar-benar mendapatkan banyak hal yang luar biasa tadi. Jangan sampai kita batal pahala puasa. Batal puasa itu mudah untuk kita ganti, tapi batal pahala puasa ini seperti apa? Nah, silakan Bapak Ibu boleh dong sambil dituliskan di kolom chatnya, chat Zoom atau chat Facebook, apa sih manfaat terbaik yang didapatkan di hari ini, atau apa yang paling tadi ya pernyataan dari Pak Farid, materi dari Pak Farid yang paling berkesan ya, atau majleb gitu ya. Silakan boleh tuliskan sambil saya izin untuk share terlebih dahulu terkait dengan seperti biasa ya, laporan sedekah berkat cinta. Sebentar. Jadi alhamdulillah seperti biasa di hari, bentar saya close. Seperti biasa di hari Jumat kemarin kami juga kembali berbagi nasi box untuk buka puasa di Lampung, di Semarang, dan di Jombang. Alhamdulillah. Dan laporan terkait dengan dana yang masuk selama seminggu kemarin, jadi dengan saldo minggu lalu ya, tanggal 1 April yaitu 464.000, dan masuk sedekah dari Bapak Ibu sahabat semuanya sebesar 750.000, sehingga masih ada sisa dana sebesar 464 yang insya Allah akan kami salurkan kembali di Jumat depan ya, karena biasanya penyaluran itu di hari
Rabu ya atau Kamis pagi. Jadi untuk hari Jumat baru akan kami salurkan di Jumat pekan depan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya para donatur mulia yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan menjadi pahala berlipat ganda buat Bapak Ibu donatur. Allah berikan kesehatan, kebahagiaan, kemuliaan, keridoan sehingga dilancarkan juga ya ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Ya, itu saja kalau untuk laporannya. Nah, ini juga kebetulan Pak Farid, waktu itu saya juga mendengar ya di kajian AGIM ya, bahkan untuk santri-santrinya masuk ke dalam sekolah santri atau SMK-nya atau SMP-nya ya, pokoknya sekolah tahfiznya gitu ya, itu setahun pertama yang diajarkan itu belum mengajarkan secara utama misalnya hafal segala macam, tapi mengajarkan tentang manajemen hati ini ya, karena ternyata nggak mudah ya manajemen hati itu membiasakan ya. Meskipun kita awal-awal belajar sudah mengetahui, tapi godaan untuk kembali lagi itu juga luar biasa. Oleh karena itu, pelajaran hati ini harus sering kita ulang-ulang, supaya apa? Supaya kita makin tersadarkan lagi, oh kemarin bikin lagi, sadar lagi, kemarin bikin lagi, sadar lagi ya. Mudah-mudahan dengan kajian ini, kita semua, ini adalah juga salah satu tanda kebaikan. Allah ingin menuntun kita nih tetap di jalan yang lurus, tetap di jalan kebaikan, supaya pada saat ternyata dari kajian ini kan juga Allah gerakan hati kita hadir di sini, mendapatkan ilmu yang bermanfaat seperti ini, supaya apa? Supaya kita sadar dan kita bisa mengevaluasi diri kembali ya. Dan alhamdulillah di sini sudah beberapa yang sharing di kolom chat Zoom ya. Jadi di sini terkait dengan Bu Asi ya, alhamdulillah kondisi apapun, kemudian tentang hati yang agar hati yang bersih menurut Bu Fahlidar, makjil banget tentang gibah Bu Tri ya, ini godaan banget ya untuk kita para wanita ya Bu Tri ya. Kemudian menjadikan harus lebih berhati-hati agar tidak batal pahala puasa dari Bu Mariama. Bu Khatulis, alhamdulillah biasakan berbaik sangka karena Allah dan tetap waspada. Terima kasih Pak Farid. Bang Majel bisa aja nih Mas Ian ya. Kemudian menjaga hati ya dari Bu Fani, dari Mbak Almira, yang jelek itu batal puasa bisa diganti kapan saja, tapi batal pahala bagaimana gantinya ya. Ini hal yang baru buat saya juga, hal yang baru ngingetin kita supaya benar-benar puasa kita di bulan Ramadan ini nih baru seminggu berjalan ya. Alhamdulillah mudah-mudahan 3 minggu ke depan kita bisa menjaga nggak hanya lisan kita memang masih bisa nahan ya, tapi hati itu agak nggak mudah nahan ya. Jadi benar-benar ya Allah langsung istighfar ya. Kemudian Pak Zainal, yang penting jadikan semua hal untuk menjadikan doa untuk kebaikan ya. Di Pak Wawan, alhamdulillah matur nuwun sama-sama Bapak. Bu Irawati, paling berkesan biasakan berprasangka baik, jauhi kebiasaan gibah, fitnah, mencela. Dari Bu Mila, batal puasa bisa dikodok di lain waktu, tapi batal pahala tidak bisa diganti di waktu yang lain ya. Alhamdulillah. Bu Siti, Masya Allah luar biasa, jelek banget pelajaran dari Pak Farid, semoga bisa mengamalkannya, terutama hati ini, semoga hati ini menjadi lebih baik. Dan Pak Junet, alhamdulillah segala situasi, doa ya. Bu Siti Mariam introspeksi, lebih baik, lebih hati-hati dalam menjaga hati. Dari Bu Nining, alhamdulillah dapat ilmu baru, mulai hari ini berusaha menjaga supaya terus dapat pahala puasa. Amin ya rabbal alamin. Bu Winani tahu ketika lagi ngomong tiba-tiba ingat harus tahan dan di stop ya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu, dan doa-doanya ini luar biasa. Mohon maaf belum bisa dibacakan semuanya ya. Dan juga yang di kolom Facebook, kalau di kolom Facebook kita bisa baca bareng-bareng nanti. Untuk apabila Bapak Ibu ingin mengulang lagi rekamannya, ini ada di live stream Facebook Pradita Channel, ataupun biasanya kami akan upload di YouTube Pradita Channel. Silahkan di follow, di like, dan boleh ditonton ulang ya, supaya memperkuat kita semakin menancap dalam diri kita. Dan terima kasih Pak Farid atas kajiannya yang luar biasa, simple ya, dan ini hal baru ingetin kita lagi. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam buat Pak Farid dan keluarga. Dan juga dimudahkan ya untuk mengumpulkan ilmu-ilmu bermanfaat. Kita pun juga dimudahkan untuk hadir di majelis ilmu, diistiqomahkan untuk senantiasa menjemput ilmunya, karena tanpa ilmu amal kita juga nanti tidak jadi apa-apa. Itulah pentingnya ilmu. Sebelum kita tutup seperti biasa, Pak Farid akan menutupnya dengan doa ya. Mudah-mudahan di bulan puasa ini semakin banyak keberkahan yang kita dapatkan. Kepada Pak Farid dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Ani, Bapak Ibu hadirin, teman-teman kakak rahimakumullah. Ini mohon maaf ya lewat sekarang sudah 7:29 kan, mestinya sudah tutup, tapi mengapa ini bulan suci Ramadan.
Semoga semakin lama kita berada di sini juga semakin besar pahala yang kita dapatkan. Mari kita tutup acara kita dengan pembacaan doa seperti biasa. Kita bersyukur kepada Allah sudah memberikan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan untuk acara ini, dan tentunya semoga ini memberikan manfaat pahala dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita awali dengan baca istighfar 5 kali, lalu sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. 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 اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepada Engkau dan aku menghadap kepada Engkau dengan Muhammad Nabi Rahmah. Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku menghadap Tuhanku bersamamu dalam memohonkan hajatku ini agar dikabulkan. Ya Allah, perkenankanlah dia, Rasulullah Muhammad SAW, memberikan syafaatnya kepada kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pengasih, dan Engkau Maha Penyayang. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa keluarga kami, dosa anak, istri, suami kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Jadikanlah kami orang yang senantiasa mendapatkan hidayah-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang senantiasa mendapatkan ampunan-Mu, ya Allah, dan kelak juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Rabbana, anugerahkanlah kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bimbinglah kami untuk tetap setia di jalan-Mu, ya Allah. Jalan yang Engkau ridhoi untuk kami dan seluruh anak keturunan kami. Ya Allah, ya Basit, hanya Engkau yang maha membolak-balikan hati makhluk-Mu. Tanamkanlah dalam hati kami, dalam jiwa orang-orang yang kami cintai, rasa kasih sayang yang tulus, rasa kasih sayang yang murni, dan semata-mata berkasih sayang karena Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar melimpahkan rezeki yang halal, rezeki yang luas, dan rezeki yang tanpa susah payah untuk mendapatkannya. Rezeki yang tanpa memberatkan, rezeki yang tanpa membahayakan, dan rezeki yang tanpa lelah dalam memperolehnya. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tambahkanlah rezeki kepada kami, jangan Engkau kurangi. Muliakanlah kami, jangan Engkau hinakan kami. Berikan kami, janganlah Engkau halangi kami. Pilihlah kami, dan jangan Engkau tinggalkan kami. Dan janganlah Engkau cegah kami dari sesuatu yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Sekian acara kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat, semoga berkah, dan mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Farid sekali lagi atas kajian hari ini. Ya, terima kasih Bu Katulis, ya Gusmana, Pak Gaus, Bu Sri, ya. Bunda Yuk, kita tutup. terima kasih Pak Farid. Amin, sama-sama. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Mohon doanya Bapak Ibu semuanya untuk Pak Farid dan juga guru-guru kita Ustadz Nasrullah, ya.
dan ulama-ulama kita agar senantiasa nih di bulan Ramadan ini banyak bisa memberikan ilmu-ilmu bermanfaat buat kita semua. Dan juga selamat ya untuk teman-teman dia Bu Nur Lydia ya, untuk teman-teman Magnet Rezeki yang hari ini menggunakan safari Ramadan. Selamat menjemput ilmu Allah, selamat bertemu dengan Ustadz Nasrullah, mudah-mudahan banyak keberkahan yang didapat. Yuk mari kita bersama dulu, silakan boleh on kamera videonya. Silakan Bapak Ibu boleh on kamera videonya. Bentar. Oke. Wah, Bu Vivi udah hafal nih ini ya. Oke, baiklah. Ya, seperti biasa tangannya kita angkat untuk menjemput ridho Allah ya. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, kemudian satu sama terhubung, silahkan, dan juga tauhid kita selalu kepada Allah ya. 1, 2, 3. Baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Insya Allah kita jumpa lagi di Sabtu pekan depan ya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan, Allah berikan kesehatan dan kelancaran buat kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa dengan maksimal. Mudah-mudahan ini menjadi bulan yang penuh berkah, banyak pahala berlimpah buat kita semua. Saya Anggi, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi. Selamat Terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum. Mbak Farid, terima kasih. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زيني يا عالم أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة سمانا عم تحلم عم تسأل